welcome back to my YouTube channel. Saya Desi. Kali ini kita akan mereview lagi, tapi reviewnya adalah film. Film ini dari Bollywood yang judulnya PK, yang dirilis pada tanggal 19 Desember 2014. Nah, sutradaranya adalah Rajkumar Hirani dan produser dari film ini adalah Rajkumar Hirani dan Vidhu Vinod Chopra. Adapun perusahaan produksinya dari Vinod Chopra Films dan Rajkumar Hirani Films. Nah, selanjutnya genre dari film ini merupakan genre yang roman atau drama. Tapi ketika kalian menonton film ini seperti komedi satir sih menurut saya. Dan selanjutnya durasi dari film ini tuh selama 153 menit. Dan for your information, banyak situs internasional, maksud saya perdagangan internasional dan India yang telah melaporkan bahwasannya film PK ini merupakan film India yang pertama kali mendapatkan 100 juta US dollar sepanjang perilisannya tersebut dan penayangannya di seluruh dunia. Dari film ini itu mengisahkan hal yang hampir mirip dengan IT The Extraterrestrial Paul dan Camille Gaya tentang alien malang yang terdampar di bumi. Tapi bedanya di sini sutradara berani mengambil resiko atau nyali untuk menyentuh isu-isu sensitif dari sisi spiritual manusia yang dianggapnya membingungkan dari hari ke hari. Dan selanjutnya pada awal film ini itu digambarkan si PK atau alien ini tuh turun ke bumi untuk melakukan penelitian yang kemudian naasnya ketika sampai di bumi remote controlnya atau kalung pemanggil pesawatnya untuk pulang kembali itu dicuri oleh seorang manusia yang mengharuskan dirinya untuk mencari kalung tersebut agar bisa kembali ke planetnya untuk memanggil pesawatnya itu. Nah, di perjalanannya ini di bumi, si PK itu dianggap aneh karena secara culture dan habitnya berbeda dengan manusia pada umumnya di bumi. Dan dia dijuluki sebagai pikai, yang dalam bahasa India itu artinya adalah pemabuk. Nah, disinilah merupakan titik awal perjalanan dari si PK ini untuk mencari berbagai hal mengenai pertanyaannya tentang berbagai hal di bumi. Nah, selama perjalanannya tersebut, dia seringkali mendapati jalan buntu dan hal ini mempertemukannya dengan Jagu, si wanita cantik yang merupakan reporter televisi. Nah, si Jagu juga merasa tertarik dengan si PK karena unik menurutnya dan akhirnya dia pun mewawancarai si PK dan mendengarkan ceritanya hingga pada bagian tentang remote control untuk kembali ke planetnya. Jadi walaupun sempat ragu, Jagu bersedia untuk membantu si PK ini. Nah, disinilah dimulainya perjalanan spiritual dari PK yang mempertanyakan tentang manusia, adanya agama, dan Tuhan tentunya. Film ini tuh sangat menarik bagi saya karena film ini plot ceritanya yang notabene sensitif diberikan gaya storytelling yang sederhana, kocak, dan menghibur, bahkan dibalut dengan kisah romantis Jagu dan si Sarfaraz tadi yang membuat kita alih-alih diceramahi kemudian merasa panas, justru kita akan tertawa dengan kekonyolan-kekonyolan yang dibuat oleh manusia ataupun diri sendiri. Dan yang selanjutnya ada sisi lain juga sih dari PKI ini. Nah, sisi lainnya apa? Di sini tuh juga dibahas tentang stereotip-stereotip agama yang ada di India. Dan tidak hanya masalah itu, bahkan masalah kaum proletar di India juga diikut sertakan. Sehingga kita bisa merenungi bagaimana sih sebenarnya peliknya persoalan kelaparan dan kemiskinan. Nah, bagian yang paling saya sukai dari film ini itu yang pertama, sutradara dalam penyajian kisah ini tuh sangat piawai karena dia itu sebenarnya menyinggung isu-isu sensitif itu secara provokatif, apalagi mengenai konsep ketuhanan. Tapi pembawaan PK dalam film itu seperti polos, dia itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga ketika dia bertanya mengenai remote control atau kalungnya kepada setiap manusia, wah, di mana barang saya kehilangan barang saya, dan manusia hanya menjawab, saya tidak tahu, silahkan meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan itu membuatnya memunculkan pertanyaan, di mana Tuhan berada?
Kemudian mengapa ada banyak agama jika memang Tuhan hanya satu? Dan bahkan dia bertanya mengenai apa cara atau ritual tertentu yang betul-betul dibutuhkan untuk dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Dan adapun poin selanjutnya, yaitu saya suka pada bagian ketika Tapaswi Maharaj atau si pemuka agama ini disuruh menebak-nebak agama orang berdasarkan atribut yang digunakan. Silahkan nonton sih, ini sangat menarik. Dan poin ketiga adalah yang tidak kalah menarik, yaitu debat puncak yang sengit antara si Tapaswi Maharaj dengan si Pikai. Nah, di sini itu saya bisa bacakan apa yang dikatakan oleh Pikai. Jadi Pikai itu berkata pada Tapaswi bahwa kau selalu bilang hanya ada satu Tuhan. Tapi kata Pikai, menurutku tidak. Kenapa? Karena ada dua Tuhan. Pertama yang menciptakan kita semua, dan yang kedua yang diciptakan oleh orang sepertimu. Nah, kita tak pernah tahu soal Tuhan yang menciptakan kita, tapi Tuhan yang kau ciptakan itu sama sepertimu. Dia katakan pada Tapaswi, Tuhan yang kau ciptakan itu sama sepertimu, pembohong, suka berpura-pura, memberi harapan palsu, menghormati orang kaya, dan mengabaikan rakyat miskin, dan bahkan bahagia saat dipuji, dan orang-orang takut bersuara. Itu adalah kutipannya, dan jika menontonnya Anda lebih greget lagi. Dan bagian selanjutnya adalah ketika si Pikai diberikan pernyataan lagi oleh Tapaswi bahwasanya setiap agama itu berbeda kan, Hindu berbeda, Islam juga berbeda, dan justru Pikai malah bertanya lagi, kenapa ada perbedaan? Apa tandanya perbedaan itu? Dan Pikai menganggap bahwa perbedaan itu justru tidak dibuat oleh Tuhan, melainkan diciptakan oleh manusia. Dan poin terakhir, yaitu kelima, adalah konsep wrong number. Jadi konsep salah sambung yang paling berbahaya maksud saya juga dijelaskan di dalam film ini. Pokoknya sangat menarik dan sangat luar biasa dan sangat keren. Yang kita bisa lihat poin-poin penting atau semacam pesan moral yang disampaikan Pikai dalam film ini itu antara lain yang pertama, dari Pikai kepada Tapaswi Maharaj, dia menyampaikan bahwasannya Tuhan yang menciptakan kita semua, percayalah padanya, dan Tuhan yang kau ciptakan atau si kembaran Tuhan tadi itu musnahkanlah. Dan adapun poin kedua dari sisi sutradara, sebenarnya sutradara di sini tidak ingin menggoyahkan atas iman yang dianut oleh para penontonnya, karena yang dijadikan titik fokus di sini adalah menyindir ataupun mengusik masing-masing individu untuk mengenal lebih dalam ajaran agama yang dipeluknya. Dan poin ketiga, serangan utama yang ditujukan di dalam film ini itu untuk membidik fenomena sosial komersialisme agama yang makin marak dan lama terjadi, bahkan sering kita temui, di mana agama diselewengkan dengan kedok ataupun tameng agar melegalkan goal-goal atau tujuan-tujuan tertentu. Dan untuk penilaian yang saya berikan terhadap film ini, saya memberikan rating 5 bintang dari 5 bintang karena film ini tuh sangat keren. Jadi rekomendasi siapa saja sih yang bisa menonton film ini. Nah, kalau bagi saya sih sebaiknya itu umur 18 ke atas, karena agar memudahkan esensi yang ingin disampaikan dalam film ini tuh didapatkan, dan humornya juga tidak jatuh pada kesalahpahaman secara sepihak. Sekian dulu video review pada kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe dan komentar untuk request selanjutnya. Dan see you on my next video.